Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lahu linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat Halim, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sahabat Halim dalam keadaan sehat dan semakin mencintai Al-Qur'an. Kembali lagi kita bertemu dengan kajian Fantahsin. Insyaallah pada sesi kali ini kita akan membahas tentang makhrajul huruf dan sifatul huruf. Sebelum masuk kepada pembahasan, kita akan mereview dulu sedikit dari video-video Fantahsin sebelumnya yang telah membahas tentang tajwid dan kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sedikit saja akan kita bahas tentang apa itu tajwid dan apa urgensinya mempelajari ilmu tajwid. Sahabat Halim semuanya, kita semua tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah azza wa jalla yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wasilah malaikat Jibril. Karena Al-Quran adalah kalamullah, maka Al-Quran diturunkan secara mutawatir dan Al-Quran juga diturunkan langsung dengan tajwid. Nah, jika kita ingin membaca Al-Quran, maka kita harus bahkan hukumnya menjadi fardu ain dalam menerapkan ilmu tajwid. Kita harus membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, mempraktekkan huruf-hurufnya, sifatnya, hukum-hukumnya yang telah diturunkan secara mutawatir dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jika kita tidak mempelajari tajwid, maka kita akan terjerumus kepada kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, kesalahan tersebut dinamakan dengan lahan. Lahan secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada lahan yang jali dan lahan yang khafi. Lahan yang jali adalah lahan yang secara jelas semua orang tahu kalau itu kesalahan. Tanpa orang mempelajari dengan detail suatu ilmu yang terkait dengan Al-Quran, orang sudah mengetahui bahwa itu sebuah kesalahan. Contohnya seperti yang kita pernah bahas di video sebelumnya, yaitu ketika seseorang membaca huruf yang berbeda dari huruf yang telah termaktub atau tertulis dalam Al-Quran. Contohnya misalnya seorang merubah huruf ha menjadi kha. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya roh menjadi roh, merubah huruf. Nah, itu termasuk kesalahan yang jali. Semua orang tahu kalau itu sebuah kesalahan. Kemudian ada lahan yang khafi, lahan yang bentuknya tersembunyi atau samar-samar yang tidak diketahui orang secara umum. Seperti misalnya ketika kita membaca huruf yang tipis kemudian ditebalkan, huruf yang tebal ditipiskan. Nah, itu diantara contoh-contoh dari lahan yang jali dan khafi. Sahabat Halim yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itulah review dari pembahasan Fantahsin Tajwid di episode sebelumnya. Pada kali ini insyaallah kita akan membahas tentang bab makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, sahabat Halim semuanya, sebelum kita membahas lebih dalam, baiknya kita bahas dulu tentang apa itu makhraj secara bahasa dan secara istilah. Makhrajul huruf secara bahasa diambil dari kata makhraj. Makharij adalah bentuk jamak dari makhraj. Artinya
tempat keluar huruf. Nah, kalau sudah makhraj, nah itu menjadi tempat-tempat keluarnya huruf. Karena tempat keluar huruf itu tidak hanya satu, tetapi ada pembagiannya. Atau lebih dari satu. Nah, sedangkan huruf sendiri secara bahasa, huruf itu adalah bentuk jamak dari kata harfun. Nah, harfun itu secara bahasa artinya adalah ujung. Ketika seorang mengatakan harfus syai, ya. Jadi ujung sesuatu. Maka ya, huruf itu secara bahasa adalah ujung, ya. Kita artikan sebagai ujung. Nah, sedangkan makhraj secara istilah itu adalah tempat keluarnya huruf, ya. Huruf hijaiyah tentunya, ya, tempat keluarnya huruf hijaiyah untuk membedakan satu dari yang lainnya. Nah, sedangkan huruf sendiri secara istilah adalah suara yang bersandar kepada tempat keluar huruf yang tetap atau kondisional. Sahabat ahlim rahimakumullah, nah, itu tentang pengertian makharijul huruf, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian sifatul huruf secara bahasa dan istilah. Nah, sifat secara bahasa, ya, adalah hiya ma qama bisyai' minal ma'ani al-hissiyah awil ma'nawiyah. Sederhananya, apa-apa yang menempel kepada sesuatu yang dapat memberikan makna, baik yang berkaitan dengan sesuatu yang dapat dicapai dengan panca indera maupun yang bersifat maknawi atau bukan materi. Nah, ketika kita mendengar kata panjang, pendek, putih, merah, dan lain-lain, ini adalah sifat, ya, yang bisa kita capai dengan panca indera. Artinya bisa kita lihat, ya, dan kita bisa memahami. Kalau panjang itu maksudnya ke bentuk, kalau merah putih itu maksudnya ke warna. Sedangkan ada juga sifat, ya, yang hanya berupa makna, seperti kita mensifati sesuatu, ya, dengan besar, kecil, pintar, bodoh, santun, emosional. Nah, itu sifat yang merupakan makna saja. Secara panca indera kita tidak bisa menggapainya. Kita tidak bisa menjelaskan secara empiris apa itu pintar. Kita tidak bisa melihat apa itu pintar, apa itu cerdas, apa itu marah, gitu. Nah, itu sifat secara bahasa. Sahabat ahlim rahimakumullah. Sedangkan sifat menurut istilah adalah kaifiyatu tazharu fil harfi inda husulihi fi makhrajihi. Fayu'rafu ma bihi min jahrin aw hamsin aw shiddatin aw qalqalatin wa nahwi dzalik li tamyizihi an ghairihi minal huruf. Nah, sifat secara istilah adalah tata cara mengucapkan huruf pada saat keluar dari makhrajnya. Jadi tata cara, ya, tata cara mengucapkan huruf saat keluar dari makhrajnya. Di mana dapat diketahui dari mana keluar huruf itu, ya. Apakah huruf itu termasuk huruf yang jahar, hamas, syiddah, qalqalah, dan lain sebagainya. Untuk membedakan antara huruf satu dan huruf lainnya. Nah, itu merupakan pengertian dari apa itu makharijul huruf dan sifatul huruf. Selanjutnya, sahabat ahlim rahimakumullah, kita masuk kepada apa fungsi atau manfaat dari kita mempelajari
makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, sahabat ahlim rahimakumullah, di dalam kitab Terjemah dan Syarah Muqaddimah Al-Jazariyah disebutkan bahwa setidaknya ada beberapa manfaat atau faidah yang dijelaskan dari apa urgensi kita mempelajari makharijul huruf, ya. Di antaranya manfaat dari mempelajari makharijul huruf adalah agar benar dan jelas dalam mengucapkan huruf hijaiyah. Jadi setiap huruf itu harus kita lafazkan, kita jelaskan dengan jelas ya, sahabat halim gitu. Nah, kemudian agar dapat membaca Al-Quran dengan fasih, ya. Selain kita sudah membaca huruf dengan benar, ya, dan jelas, nah, selanjutnya kita bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah tersebut dengan fasih. Kemudian agar terjaga dari lahja atau logat selain lahja Arab, selain lahja Quraisy, ya. Nah, selanjutnya agar setiap qori mengetahui setiap alasan dari hukum-hukum dalam ilmu tajwid. Contoh alasan kenapa nun sukun bertemu dengan huruf nun, ya, atau nun sukun bertemu dengan huruf halaq, ya, atau kita sebut dengan izhar. Nah, itu di antara manfaat-manfaat mempelajari makharijul huruf. Adapun manfaat dari mempelajari sifatul huruf, ya, mempelajari sifat-sifat huruf, di antaranya adalah yang pertama itu untuk membedakan antara huruf yang sama atau berdekatan dalam makhraj. Ya, jadi setiap huruf mungkin makhrajnya sama, sahabat halim semuanya, tetapi bisa jadi sifatnya berbeda. Seperti huruf sa dengan fu, ya, sa dan fu. Mungkin kedengarannya sama, tempat keluarnya, ya, tempat keluar huruf sin, ya, sin, sa atau kita sebut sa, ya, itu sama, ya, yaitu keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian bawah, ya. Tetapi ada perbedaan sifat di sana. Kalau huruf sin yang tipis, ya, nah itu masuk ke huruf atau sifat, ya, sifatnya adalah istifal. Tapi kalau huruf sod, ya, so, ya, itu dia tebal, fu, menebalkan huruf disebut dengan sifat isti'la. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui kuat dan lemahnya penekanan pada makhraj dari setiap huruf, ya. Misalnya huruf ta dan huruf po, ya. Nah, ketika kita mengucapkan huruf ta, maka tidak perlu ada tekanan karena huruf tersebut adalah huruf yang lemah, ya. Sedangkan huruf po, huruf pu, ya, po dia huruf yang kuat, maka di sana ada penekanan, ya. Yang terakhir, ya, manfaat dari mempelajari sifatul huruf adalah untuk memperindah penyebutan huruf tersebut, ya. Seperti huruf-huruf yang bergandengan, ya, dalam satu kalimat. Seperti misalnya kata-kata halfu, ya, halfu. Itu urgensi daripada mempelajari sifatul huruf adalah untuk memperindah penyebutan huruf yang bergandengan, ya, atau, ya, bergabung, ya,
atau berdempetan ya. Nah, untuk membedakan penyebutan antara huruf yang tipis dan huruf yang tebal. Sahabat ahli rahimakumullah, selanjutnya ya kita masuk kepada pembahasan tentang pembagian huruf ya atau pembagian makharijul huruf ya. Menurut para ulama ya, makharijul huruf itu ya, pendapat yang jumhur mengatakan bahwa tempat keluar huruf ya ada 17 ya. Sebagaimana dalam matan Imam Ibnu Al-Jazari disebutkan ya, bab makharijul huruf ya, makharijul hurufi 17. Jumlahnya ya ada 17. Itu menurut pendapat yang jumhur ya, pendapat yang umum ya. Sedangkan pendapat yang lain ya, seperti pendapat Imam Sibawai ya, beliau mengatakan bahwa makharijul huruf jumlahnya ada 16 ya, dengan cara menghilangkan makhraj al-jauf ya. Nah, sedangkan imam yang lain seperti Imam Qutrub ya mengatakan bahwa huruf atau makhrajul huruf itu ada 14 jumlahnya ya, dengan menghilangkan makhraj al-jauf ya, makhraj lisan ya, dan menggabungkan antara makhraj huruf lam, nun dan ro ya. Nah, dan ada satu pendapat lain ya, tapi pendapat ini lemah ya, bahwa mengatakan makharijul huruf ya itu ada 29 ya, sesuai dengan jumlah banyaknya huruf hijaiyah. Sahabat alim yang berbahagia ya. Selanjutnya pembagian tentang sifat huruf ya. Nah, sifat huruf ya, di kalangan ulama juga berbeda-beda pendapat ya. Ada yang mengatakan ya, ini pendapat Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan bahwa huruf itu mempunyai 17 sifat ya. Imam As-Sakhawi ya dan Imam Asy-Syatibi mengatakan ada 16 sifatul huruf ya, dengan menghilangkan sifat izlaq dan ismat ya. Kemudian pendapat yang terakhir adalah Imam Abi Makki Al-Qaisi. Dia mengatakan dalam kitab Ar-Ri'ayah bahwa sifatul huruf itu ada 44 ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya pada sesi kali ini, sahabat ahli rahimakumullah. Jika sahabat semuanya suka dengan video ini, silakan like and subscribe dan follow juga kita di IG @tahlimquran. Insyaallah pada episode selanjutnya kita akan membahas tentang huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut beserta cara mengucapkannya dari makhraj dan sifatnya dengan benar. Kemudian insyaallah juga setelahnya kita akan juga membahas tentang huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan beserta makhraj dan sifatnya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.